Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Matius 23 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adat manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Begitulah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari renungan kita, yaitu di Matius 23 sampai 28, dengan tema renungan kita pada saat ini yaitu munafik. Mungkin kata munafik sudah sering kita jumpai di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dan juga kata munafik sudah kita jumpai dalam tengah-tengah keluarga, dan bahkan sampai di tengah-tengah bangsa kita ini, bangsa Indonesia, yaitu misalnya kemunafikan timbul di dalam hukum, juga timbul di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam pendidikan, dan juga di dalam birokrasi dan lainnya lagi. Bahkan kata kemunafikan ini yang sangat ironisnya sudah timbul di dalam tataran keagamaan, terlebih di dalam kekristenan sekarang ini. Mungkin sudah kita lihat di dalam kehidupan keagamaan kekristenan pada saat ini sudah tidak luput lagi dengan kata munafik, sehingga tidak heran lagi kalau kita lihat kebenarannya bahwa di tengah-tengah gereja pada saat ini sudahlah sarang dari kemunafikan. Pertanyaannya sama kita, apakah itu munafik? Di dalam kamus global memberi definisi tentang munafik, itu adalah lidah biawak atau lidah bercabang, atau yang bermuka dua. Dan ada juga mengartikan bahwa definisi munafik itu adalah kepalsuan atau menyembunyikan kejahatan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa kata munafik itu adalah
sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Di dalam bahasa Yunani, bahwa kata munafik diterjemahkan dari kata Hypocrites, dan inilah yang mengenal kata hypocrite di dalam bahasa Inggris. Kata ini merujuk kepada seseorang yang mempamerkan dirinya, yang menjadi berpura-pura menjadi orang lain, yang memakai topeng. Atau kalau kita perhatikan, kalau setiap orang yang memamerkan dari pemain drama, tentu pamerannya adalah bukan dirinya sendiri, tapi yang dipamerkan adalah kehidupan orang lain. Atau yang dipamerkannya itu bukanlah dia, bahkan kehidupan dari setiap orang. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, Yesus sering mencela para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sebagai pribadi yang munafik. Padahal kita tahu bersama bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat hebat. Orang-orang yang sangat hebat di dalam agama. Tetapi kenapa Yesus mencela mereka? Kenapa Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang munafik? Dan inilah menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Di Matius 23 sampai 28, kalau kita baca di dalam nats firman Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bagaimana kebiasaan orang-orang yang munafik dan apa akibat dari orang yang munafik, dan apa yang akan dialami orang munafik. Tentunya kita akan berkaca dari pola hidup para ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang diharapkan setelah kita mempelajari ini, kita jangan berlaku seperti mereka. Mari kita perhatikan Bapak Ibu satu persatu kebiasaan orang munafik. Yang pertama, kebiasaan orang yang munafik suka dengan mencari pujian. Matius 6 ayat 2 dikatakan bahwa apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencenangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Yang kedua, di Matius 6 ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yang ketiga, di Matius 6 ayat 16, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya mereka sudahlah mendapatkan upahnya. Bapak Ibu, dari beberapa ayat, dari ketiga ayat itu sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa orang yang munafik itu selalu berusaha agar dapat dipuji orang. Motif keagamaannya hanyalah menarik orang lain untuk mendapatkan kehormatan dari orang-orang tersebut di dalam rumah ibadat, di tempat perjamuan, atau di pasar-pasar di khayal ramai.
Perbuatan keagamaannya itu hanyalah untuk mencari legitimasi sebagai guru agama yang sedang hatinya jauh dari Allah. Dan ini berarti mereka melakukan aktivitas rohani, bukan didorong rasa cinta kepada Sang Pencipta, melainkan didorong hanyalah oleh keinginan yang kuat dari mereka atau dipuji. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi faktor pendorong bagi kita untuk melakukan aktivitas rohani? Apakah karena kita mencintai atau mengasihi Tuhan? Ataukah kita ingin dilihat orang? Kita ingin dipuji orang? Kita ingin diakui orang? Ingat, kecintaan kita kepada Tuhan yang harus menjadi faktor pendorong bagi kita untuk melakukan aktivitas rohani. Lain dari itu Bapak Ibu, tidak dibenarkan. Karena itu adalah kemunafikan. Yang kedua, orang munafik akan selalu berusaha dengan cara halus untuk menggulingkan orang lain yang dianggap sebagai pesaing. Kita lihat di Matius 22 ayat 18. Di situ bahwa dikatakan Yesus mengetahui segala kejahatan hati mereka. Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Di sini orang Farisi melihat bahwa Yesus telah menjadi suatu masalah yang dapat mengganggu posisi mereka sebagai pemimpin umat. Maka segala cara mereka lakukan agar dapat bagaimana menyingkirkan Yesus. Bagaimana orang-orang Farisi mengajak orang Herodian atau pendukung Herodes untuk mengajukan suatu pertanyaan yang sifatnya menjebak dengan harapan bahwa pertanyaan tersebut dapat menjatuhkan Yesus. Inilah kebiasaan orang munafik. Apapun mereka lakukan untuk menyingkirkan orang yang dianggap sebagai pesaing mereka, meskipun kebenaran harus dikorbankan. Tidak peduli upaya tersebut haram, intinya posisi mereka harus tetap aman. Terkadang orang yang mengaku Kristen pun melakukan hal ini Bapak Ibu, demi membuat posisinya tetap aman. Ia mengorbankan orang lain, atau dengan kata lain, bagaimana supaya posisinya tetap aman? Ia nekat menggulingkan orang lain dengan cara yang halus, sehingga dengan cara langkah mereka, apa yang mereka lakukan tidaklah terdeteksi. Tetapi Bapak Ibu, apapun caranya, kita harus ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dikatakan di Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah dalam kehidupan kita juga memainkan cara yang halus untuk menjatuhkan orang lain agar posisi kita tetap aman? Jika kita menghidupi pola seperti ini, maka kita masuk dalam kategori orang yang munafik. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang munafik akan berusaha mencari kelemahan, mencari kesalahan orang lain. Bapak Ibu, yang ketiga, orang munafik akan berusaha mencari-cari kelemahan dan tahu kesalahan orang lain. Matius 7 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa yang pertama, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Perlu kita ketahui bahwa ayat ini tidak melarang orang Kristen untuk menghakimi, karena firman Tuhan juga membenarkan orang Kristen untuk menghakimi. Tetapi ingat, penghakiman itu harus dilakukan dengan adil. Di dalam Yohanes 7 ayat 24 dikatakan bahwa janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dengan kata ini, Yesus jelas memperbolehkan kita untuk menghakimi asalkan kita melakukannya dengan adil, dengan memperhatikan fakta-fakta secara keseluruhan. Di dalam konteks Matius 7 ayat 1-5, Yesus sedang menegur para ahli Taurat dan juga orang Farisi yang menganggap dirinya paling benar dan selalu menyalahkan orang lain. Dengan kata lain, para ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak pernah mengakui kelemahan atau kesalahan mereka, tetapi selalu mencari kelemahan atau kesalahan orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 3-5, di ayat 3 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ayat 4, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik." Di ayat 5, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu." Bayangkan, kesalahan besar yang mereka lakukan tidak mereka lihat, tetapi mereka berusaha untuk melihat kesalahan kecil dari orang lain yang lakukan. Inilah yang mentalitas orang munafik, suka mencari kelemahan atau kesalahan orang lain. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita tergolong sebagai orang yang suka mencari kesalahan atau kelemahan orang lain, tetapi pada saat yang sama mengabaikan kelemahan atau kesalahan diri sendiri? Orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu membuka mata lebar-lebar untuk mencari kesalahan atau kelemahan orang lain, tetapi sayang, mereka menutup mata rapat-rapat tetapi kesalahan atau kelemahan diri sendiri. Bapak Ibu, di sini kita akan pelajari lagi apa akibat dari orang yang munafik, apa yang akan dialami. Kita sudah melihat bahwa orang munafik adalah orang yang selalu berpura-pura baik dalam hidup mereka, padahal sejatinya adalah seorang penipu, seorang pembohong, seorang pendusta, seorang pengkhianat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Maka di sini kita akan pelajari. Saya akan mengajak kalian semua untuk melihat akibat yang dialami oleh orang munafik. Yang pertama, orang yang munafik pasti tidak akan disukai. Sifat munafik seseorang terkadang bisa dibungkus dengan rapi sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Tetapi jika sifat munafik itu sampai diketahui orang, maka akibatnya orang tersebut tidak akan disukai. Bisa jadi membuat orang lain menjauh darinya. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Di Mazmur 26 ayat 4 dikatakan, "Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang yang munafik aku tidak akan bergaul." Bapak Ibu, yang kedua, orang munafik sangat dikecam oleh Tuhan. Yang kedua, orang munafik sangat dikecam oleh Tuhan. Di Matius 23 ayat 13-15. Matius 23 ayat 13-15 dikatakan tadi, ayat 13, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik,
karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Ayat ke-14, celakalah kamu ahli Taurat dan juga orang Farisi dan juga orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda yang sedang kamu mengabuli mata orang dengan doa yang panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat yang ke-15, celakalah kamu ahli Taurat dan juga orang Farisi dan juga orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu sudah menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bapak Ibu, ada yang berkata begini, Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi yang munafik. Kecaman Yesus terhadap kemunafikan mereka ini lebih keras daripada kecamannya terhadap sikap dan tindakan mereka yang menolaknya, mencobainya dan ingin membunuhnya. Mengapa? Sebab kemunafikan itu sungguhlah berbahaya. Yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu, orang Farisi dan juga ahli Taurat pada masa itu dikenal sebagai pemuka agama yang terpandang dan dianggap sangat bersih dan juga rohani. Saking bersihnya, mereka pun dipercaya banyak orang yang berhak mengambil keputusan-keputusan mana yang halal dan yang haram, mana yang boleh mereka lakukan dan juga mana yang boleh tidak lakukan, mana yang baik, mana yang buruk, atau kapan harus menghakimi hingga mengambil nyawa orang. Mereka hafal mati hukum Taurat dan seringkali tampil lengkap dengan atribut lengkap agar tampil beda dari manusia-manusia berdosa di luar kelompok mereka. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya hanyalah sebatas fisik saja tanpa disertai motivasi yang benar. Mereka terlihat seolah mengerti agama mereka, tetapi sebenarnya perilaku mereka sama sekali tidaklah mencerminkan apa yang mereka ketahui. Bahkan yang mereka hafalkan itu tidaklah mereka ketahui apa yang mereka maksudkan. Ini adalah sikap yang munafik yang mendapat kecaman langsung dari Yesus. Di sini kita jelas bahwa kita mengetahui Tuhan tidak suka, atau bisa kita katakan Tuhan itu sangat benci dengan orang yang munafik. Berarti orang yang munafik jelaslah dikecam dan juga sangat dibenci Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan mengetahui bahwa orang munafik itu akanlah mendapat celaka, akanlah bahaya. Bapak Ibu, di dalam Nats Matius 23 ayat 13 sampai yang ke-15 itu, di situ dikatakan bahwa celakalah para orang-orang yang munafik. Bahwa orang yang munafik itu akanlah celaka atau selalu bahaya di dalam hidupnya. Maka refleksi bagi kita, Bapak Ibu, dalam kaitannya dengan hidup keagamaan, orang yang munafik menghayati aktivitas keagamaannya hanya sebatas sebagai kewajiban saja. Apa yang dirayakannya hanya berhenti sebagai ritual, tidak menjadi daya rohani yang mentransformasi sikap dan tindakan. Dua-dua mereka hanya sebatas di bibir saja dan paling pun sampai pada tataran kognitif, tetapi tidak sampai di hati, apalagi dihayati dalam perilaku sehari-hari. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang munafik, seperti halnya ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan mau kita melakukan ajarannya dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan saja, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, apalagi hanya karena ingin tampil dan dilihat orang. Kemunafikan adalah dosa yang menodai ibadah kita.
sebaiknya, kesungguhan, ketulusan, dan juga kesetiaan untuk hidup dengan jujur akan berkenan bagi Tuhan, dan tentunya akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi hidup kita. Bapak Ibu, marilah kita lakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita membuang segala kejahatan. Marilah kita membuang segala tipu muslihat. Dan juga marilah kita membuang segala macam kemunafikan, kedengkian, dan juga fitnah di dalam hidup kita ini. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita membuang segala macam kemunafikan itu. Sebab orang yang melakukan kemunafikan akan ada bahaya yang akan menanti hidup mereka di dalam kehidupannya. Dan mungkin Bapak Ibu, terkadang kita berusaha membunyikan sisi gelap kita. Kita mungkin berpura-pura menjadi orang yang taat kepada Tuhan, padahal ketaatan yang dilakoni hanyalah sebuah pementasan. Saya tidak tahu dengan keadaan Bapak, keadaan Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini, apakah seperti itu atau tidak. Maka saya harus akui bahwa terkadang saya bersikap seperti demikian. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, marilah kita menjauhkan segalanya, segala sesuatu yang jahat, segala tipu muslihat, dan juga kemunafikan dan kedengkian, bahkan fitnah di dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.